qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Telah berlalu sebelum itu, ya telah berlalu sebelumnya Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada Nabi, ya terusnya sampai pada Isa, sampai yang ke atas paling atas sendiri itu. Sering terjadi, sudah berulang terjadi adanya sunnah-sunnah Allah. Dulu sudah sering terjadi seperti itu. Lah sunnah Allah itu, sunnatullah itu umpamanya kan. Setiap hari itu kalau matahari terbit dari timur, ya sudah, selamanya dari timur. Tenggelam di barat, ya begitu terus. Tiap hari begitu, itu sunnatullah. Di matahari sama matahari itu tiap hari begitulah, terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah itu. Ya begitu itu. Tidak terbit dari timur atau tenggelam di barat, besok kalau sudah dekat hari kiamat itu ada tanda-tanda hari kiamat itu kalau matahari itu sudah terbitnya dari barat, tenggelam dari timur. Bayangkan itu dibalik begitu. Hanya masalah terbit dan tenggelam matahari dibalik saja sudah itu ngalamin kiamat, hancur semua bumi nanti akhirnya itu. Nah itu bisa terjadi besok itu seperti itu. Nah itu sunatullah. Nah sunatullah lagi umpamanya dulu orang-orang yang menentang Allah, baik Fir'aun, baik Raja Namrud, baik orang yang dulu yang menentang Allah, ya tak? Itu akhirnya dibinasakan. Jadi dapat diambil kesimpulan sejak dulu kalau ada orang yang menentang Allah, ya menentang Rasulnya, menentang kitabnya, pasti dihancurkan. Nah itu sudah seperti itu. Nah mestinya sekarang juga demikian. Kalau sekarang itu ada orang yang tidak percaya pada Allah, menghujat Allah, tidak percaya pada Rasul, tidak senang Al-Quran, perbuatan seperti itu, ya bisa-bisa jadi berlaku sunanullah. Orang yang mati itu akan dibinasakan, begitu. Sunan-sunan Allah itu ya sunatullah seperti itu. Ya, kejadian tertentu yang telah diatur oleh Allah sedemikian rupa jalan seperti itu, ya begitu aja. Nah, jadi kalau dulu banyak orang yang dibinasakan oleh Allah, termasuk Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah itu, maka konsekuensinya Allah memerintah kita fasiru fil ard. Nah, ngadakanlah perjalanan di bumi itu. Ya kalau sekarang ya wisata atau piknik gitu. Kalau tempat-tempat tertentu gitu, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana? Maka perhatikan, lihatlah bagaimana akibat derita yang diterima oleh orang yang mendustakan Allah itu. Ya coba kamu lihat ke Mesir sana. Ya di sana itu kan ada bekas-bekas zamannya Fir'aun ada sana. Lah Fir'aun saja kan masih disimpan di sana di museum apa gimana tempat dia itu sudah dimumi ada di situ. Memang di Quran di bagian lain itu menjelaskan kan Fir'aun itu kan tidak dihancurkan jasadnya. Nah sekarang nyatanya masih disimpan di sana, dimumi kan sudah dimumi lalu disimpan di dalam Mesir sana di tempat tertentu supaya orang lain itu bisa melihat loh itu loh Fir'aun itu seperti itu loh penentang Allah dulu. Nah, begitu untuk menjelaskan seperti itu. Lah maunya orang-orang diperintah untuk mengadakan perjalanan ke bumi itu ya untuk mencari tempat bekas peninggalan di mana orang-orang yang melawan Allah diadab. Seperti itu, nah, begitu. Maksudnya begitu. Hada bayanul linas. Nah, hada itu kebanding Al-Quran. Al-Quran ini Allah telah menjelaskan kepada manusia. Menjelaskan peristiwa-peristiwa yang di atas diterangkan tadi itu. Ya, yang diterangkan di atas semua tadi dikatakan loh Allah menjelaskan isi Al-Quran itu kepada semua manusia. Isinya seperti tadi yang diterangkan tadi itu. Waudan. Nah, Quran itu juga sebagai petunjuk. Bab ini artinya hada itu kepada Al-Quran dijerahkan kepada manusia dan Quran itu juga sebagai petunjuk. Wa mau'idatul lil mutakin dan sebagai pelajaran atau nasihat bagi orang-orang yang mutakin. Ya kita ini perlu diberi nasihat dengan Al-Quran. Yang sudah mengaku Islam ya biar tahu Quran itu kitab sucinya, biar tahu isinya apanya, isinya apa saja, lalu kita laksanakan sehingga kita itu jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah, karena memang Quran itu petunjuk bagi manusia semuanya. Apalagi ini sebagai mau'idatun, sebagai pelajaran atau nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ini nyatanya harus bertakwa kalau kita ini percaya pada Allah, melaksanakan perintahnya, ya sholat, ya puasa, ya haji dan sebagainya itu kita takwa itu. Wala tahinu wala tahyanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hei umat Islam, kamu itu jangan bersikap lemah. Loh, orang Islam tidak boleh bersikap lemah.
dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan perang, tidak boleh bersikap lemah. Contoh konkret, kalau di Indonesia ini ada hal-hal yang menyinggung umat Islam, ya jangan diem saja. Masa ada lomba bikin karikatur tentang Muhammad, kan lucu kan. Itu kalau orang Islam diem saja, wah sudah diinjek-injek itu. Nanti lain kali bisa lomba membuat karikatur tentang keadaan Allah. Allah bagaimana, suruh gambarkan, begitu nantilah lama-lama. Hati-hati orang Islam. Kalau ada melihat seperti itu, wah tindak saja dengan keras, jangan lemah-lemah kita itu. Ini perintahnya ada kok. Macam-macam orang dunia ini yang tidak Islam itu kan macam-macam itu. Bikin penasaran saja pada umat Islam. Wala tahzanu, dan kamu jangan punya sikap sedih. Orang Islam jangan penyedih ya. Mudah susah-susah, menung-menung, diem saja, merenung, susah-susah saja. Jangan gitu. Jangan lemah, jangan sedih. Kalau orang seperti itu dimain-mainkan orang, dihina orang, dilecehkan orang, Islam nanti akan jadi ejaan mereka itu. Padahal apa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kamu itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang menentang Islam, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi Nasara. Allah menjamin Islam itu letaknya lebih tinggi kedudukannya. Al-Islam ya'lu wa la yu'alai. Agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Ajaran Islam itu paling tinggi, tidak ada ajaran yang lain itu mengalahkan ajaran Al-Quran. Begitu loh. Allah berbicara seperti ini, kita itu harus konsekuen dong. Jadi orang yang menganut Islam itu punya jiwa yang jangan lemah, yang tegas ya, dalam menghadapi hal-hal yang melecehkan agama Islam. Makanya jangan kita itu lemah dan jangan sedih-sedih saja. Gitu. In iyam saskum korhun fakot masal kauma korhum misluh. Batil kal ayamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Seterusnya, jika kamu dalam peperangan Muhammad dengan umatnya jadi, hei kamu umat Islam, kalau kamu dalam peperangan itu mendapat luka, ya, orang dulu perang itu pakai pedang sama pedang, panah sama panah itu. Kalau kamu dalam perang itu kamu dapat luka, fakot masal kauma korkum itu, musuhmu itu juga mendapat luka seperti kamu itu, sama saja. Jadi kamu perang dapat luka, ada yang terpenggal lehernya, kamu ada yang memenggal leher mereka, begitu, sama saja itu. Nah, jadi sadar saja. Watilkal ayamu nudawiluha. Demikianlah Allah itu akan menggilirkan kejayaan dan kehancuran. Jadi di dunia ini adanya kemenangan dan kekalahan, ya, kejayaan dan kehancuran itu digilirkan oleh Allah. Umat Islam suatu ketika perang, dalam perang Badar menang, tapi dalam Uhud ya ada agak kalah, begitu. Gantian begitu. Sama saja permainan sepak bola itu, suatu ketika ada yang menang, ada yang kalah. Tidak mungkin menang terus, yang satu kalah terus, ya tidak begitu kan. Kalau begitu tidak ada permainan, tidak menyenangkan orang, yang kalah terus, yang menang terus, tidak menyenangkan itu. Ganti-gantian kan. Jadi kejayaan dan kehancuran atau kegagalan, kejayaan dan kehancuran itu oleh Allah memang digilirkan di antara manusia. Ada suatu ketika orang itu mengalami kemenangan, ada suatu ketika orang itu mengalami kekalahan. Itu sudah takdir Allah bahwa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan kehancuran itu digilirkan oleh Allah untuk para manusia di antara manusia. Itu waliya'lamallahu alladziina amanu. Lah kalau masalah perang, ya, perang itu kamu dapat luka, mereka dapat luka. Menang kalah itu sudah digilirkan Allah. Lah itu untuk apa? Waliya'lamallahu alladziina amanu. Allah ingin mengetahui siapakah orang yang beriman. Siapa yang ikut perang dengan dasar ikhlas ta'ala. Ya, melaksanakan ajaran Allah, membela agama Islam. Siapa yang seperti itu? Perang karena iman itu. Wa yattakhidha minkum syuhada. Tapi juga Allah akan mengetahui siapa yang dalam perang itu yang akan mati syuhada. Lah itu siapa yang dalam perang itu mereka itu mati syahid, ya, jadi syuhada, gitu loh maksudnya. Ya dah, yang perang mati di jalan Allah itu kan oleh Allah dijadikan orang yang mati syahid. Membela agama itu mas syahid, dia itu besok langsung masuk surga gitu. Nah, Allah ingin tahu itu.
Apa orang yang perang itu ada yang niatnya hanya mau cari ghanimah, cari balang jarahan. Ya ada saja yang seperti itu. Allah tahu juga ada yang seperti itu. Tapi juga ingin tahu Allah itu siapa yang betul iman melaksanakan perintah Allah dalam berperang itu. Tapi siapa juga ada orang yang mau diingini, dikehendaki Allah untuk dimatikan, mati syahid di dalam peperangan itu. Itulah keadaan perang dalam agama Islam. Semua itu tetap sudah diatur Allah, entah menang entah kalah oleh Allah, sudah diatur semikian rupa, dipergantikan di antara manusia. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah itu tidak menyukai, tidak senang kepada orang-orang yang zalim. Zalim itu menganiaya diri sendiri, artinya apa? Dia itu selalu melanggar perintah Allah, mentang Rasul, tidak mau Al-Quran, tindakannya selalu berbuat hal-hal yang jauh dari ajaran agama. Nah, orang macam-macam itu orang dikatakan sebagai orang zalimin. Nah, zalim satu, zalimin banyak. Nah, orang yang berbuat banyak ya zalimin. Mudah-mudahan kita itu terjauh dari sifat orang zalimin itu loh. Kita jadi orang-orang yang taat pada Allah. Ya tadi kan perintahnya ati Allah wa ati Rasul, taat pada Allah dan Rasul. Itu yang kita tuntut dengan cara mengikuti ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran itu. Seperti yang kita baca ini, kita dalam rangka yaitu supaya kita jadi orang yang tunduk patuh pada Allah. Tunduk pada Allah karena kita tahu Al-Quran, kita amalkan, kita tunduk Allah. Kita belajar Al-Hadis, As-Sunnah, ya kita amalkan, berarti kita tunduk pada Rasul. Nah, kesimpulannya yang ditunduki dua, Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul, sehingga akhir hayat kita di dunia ini, sehingga kita besok meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khotimah, di akhir hidup kita itu dalam keadaan baik dengan bahasa la ilaha illallah, akhirnya kita mati, ya diterima oleh Allah, diampun dosanya, kita masuk surga segala. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi tetap ada manfaatnya bagi kita sekalian. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.